Tapi Gubernur Lampung malah senyum, cengengesan gitu. Kayak gak ngerasa bersalah gitu. Aneh bagi saya. Sampai Pak Jokowi ganti mobil, sampai Pak Jokowi turun ke jalan, sampai Pak Jokowi memberikan pesan bahwa jalannya sangat mulus dan sampai bikin beliau ngantuk. Itu kan kemarahan yang luar biasa yang tidak disampaikan lewat mimik yang emosi gitu kan. Itu kan kekecewaan yang luar biasa gitu. Kenapa Gubernur Lampung malah kayak nggak ngerti? Ini gimana sih? Selamat malam semuanya. Kemarin ketika Presiden Jokowi datang berkunjung ke Lampung dan meninjau jalan rusak, ternyata ini menyisakan banyak sekali cerita. Seperti misalkan tiba-tiba Pak Jokowi berganti jalur, nggak mau melewati jalan yang sudah dipersiapkan sama Pemprov Lampung. Karena Pak Jokowi tahu bahwa kunjungannya untuk melihat jalan yang rusak, bukan untuk melewati jalan yang dipaksa bagus hanya untuk menerima kedatangan Presiden. Makanya kemudian Pak Jokowi ganti jalur tiba-tiba. Padahal sebenarnya kalau Pak Jokowi gak ganti jalur gitu ya, tetap melewati jalan yang sudah dipersiapkan sama Pemprov Lampung, itu akan jauh lebih luar biasa gitu. Karena ternyata jalan yang sudah diperbaiki secara instan oleh Pemprov Lampung itu usianya cuma 2 hari. Jadi udah diaspal, bagus, rapi, mulus gitu ya. Ketika Pak Jokowi datang, udah hancur lagi ternyata. Ya memang masih hitam gitu ya, masih banyak aspalnya, tapi udah lubang-lubang semua gitu. Jadi seandainya Pak Jokowi gak ganti jalur, itu akan jauh lebih luar biasa gitu untuk melihat keburukan Pemprov Lampung. Masa aspal usianya 2 hari sih? Apalagi pemberitaan di media menyebutkan bahwa jalan ini kembali rusak gara-gara diguyur hujan katanya. Itu mohon maaf gitu ya. Itu aspal apa bedak itu? Kok bisa luntur gara-gara hujan? Aneh gitu. Dan lebih dari itu ternyata Pak Jokowi juga menolak menggunakan helikopter. Padahal sebelumnya Gubernur Lampung itu sudah naik heli gitu. Sudah melakukan simulasi nanti kalau Pak Jokowi ikut naik heli, beliau bisa menjelaskan. Tapi ternyata Pak Jokowi nggak mau, menolak gitu. Nggak mau naik heli gitu. Maunya naik mobil kepresidenan. Sampai akhirnya ya mobil sedan Pak Jokowi itu melewati jalan yang rusak parah di Lampung. Dan kita bisa lihat videonya ada di mana-mana gitu ya. Mobil kepresidenan itu kayak meliuk-liuk berusaha untuk mencari jalur yang bisa dilewati. Karena terlalu banyak lubangnya. Tapi ya karena memang lubangnya udah terlanjur terlalu banyak gitu ya. Mungkin sudah ribuan. Jadi ada beberapa titik yang memang sudah nggak bisa dihindari lagi. Sehingga mobil kepresidenan yang memang sedan atau ground clearance-nya itu pendek gitu, itu harus nyangkut beberapa kali. Sehingga konsekuensinya, resikonya ternyata mobil kepresidenan itu sampai menyala indikatornya. Sehingga itu membuat Pas Pampres memberikan saran kepada Presiden untuk berganti mobil. Dan akhirnya Pak Jokowi ganti mobil setelah itu gitu. Karena kalau maksa untuk tetap naik sedan ini nanti bisa bermasalah di jalan gitu. Ya, jadi Pak Jokowi akhirnya ganti mobil ke SUV yang memang sudah siap untuk melibas jalan-jalan yang penuh lubang-lubang seperti itu. Nah, tapi karena beritanya ini sudah ada di mana-mana, di mana Pak Jokowi berganti mobil dan kemudian mobil kepresidenan sempat menyala atau rusak atau butuh diservis segera gitu ya. Itu ternyata banyak orang-orang yang menyalahkan Pak Jokowi gitu. Ngapain Presiden katanya melewati jalan yang seperti itu pakai mobil sedan? Ya mobil kepresidenan kan emang itu gitu kan. Dan setelah itu banyak juga orang yang menyayangkan gitu. Nanti ini biayanya mahal nih. Biaya servis mobil ini ya ini kan pakai uang rakyat juga. Ini pemborosan, buang-buang anggaran. Tapi ya begitulah netizen kita, masyarakat kita gitu ya. Masyarakat awam itu kan memang sangat sangat-sangat takut dengan mobil logo Mercy. Karena udah pajaknya mahal, servisnya mahal, takut kita gitu. Jadi ya yang komentar-komentar kayak gitu tuh mungkin karena mereka trauma, dulu pernah punya Mercy, jangan-jangan. Makanya mikirin biaya servis yang mahal gitu. Ya tapi kalau kita ngelihat secara ukuran, kalau kita bandingkan dengan posisi Presiden Jokowi sebagai Presiden Indonesia gitu ya, ya artinya nggak seberapa kalau cuma untuk memperbaiki atau menyervis mobil kepresidenan. Nggak seberapa gitu. Lalu Pak Jokowi datang ke Lampung untuk membawa anggaran sebesar 800 miliar kok.
Masa iya kita mempermasalahkan biaya perbaikan mobil kepresidenan sih? Kan nggak logis. Ya, tapi dari sini saya juga coba merenung dan coba berpikir menurut sudut pandang Presiden Jokowi gitu. Kenapa Pak Jokowi tetap menggunakan mobil kepresidenan? Itu pasti ada alasannya gitu. Pasti ada pesan yang coba disampaikan kepada kita semua bahwa kemudian mobil kepresidenan sampai menyala indikatornya, iya itu masalah, itu kesalahan dan harus diservis. Tapi lebih dari itu, sebenarnya pesan yang coba disampaikan oleh Presiden, yang salah itu bukan mobilnya, tapi jalannya gitu. Ya karena mobil kepresidenan emang kayak gitu, emang sedan gitu. Dan jalan di Lampung, jalan provinsi seharusnya tidak seperti itu. Jadi pesan yang coba disampaikan oleh Presiden itu bukan untuk berpikir bahwa ini nggak sesuai, ini seharusnya mobil sedan nggak boleh melintas di sana, bukan gitu. Seharusnya jalan di Lampung lah yang tidak boleh seperti itu. Makanya kemudian Pak Jokowi tetap melintas menggunakan mobil kepresidenan gitu. Dan Pak Jokowi ini memang secara pesan itu selalu tajam gitu. Seperti misalkan ketika menolak diberikan helikopter untuk meninjau jalan di Lampung menggunakan heli. Pak Jokowi itu langsung bilang, kalau naik heli gimana caranya ngecek? Mau ninjau jalan kok pakai heli, nggak sesuai. Kata Pak Jokowi. Kalau meninjau jalan itu ya harus pakai mobil supaya kerasa jalannya rusak atau enggak gitu. Dan ini komentar Pak Jokowi itu ya hampir sama lah dengan video saya sebelumnya kemarin gitu. Dan ini adalah alasan yang sederhana dan logis sekali gitu. Ya karena Pak Jokowi menggunakan mobil kepresidenan di Jalan Lampung, itu kan sebenarnya bentuk kemarahan, kegeraman gitu sebagai seorang presiden. Karena Pak Jokowi itu seperti sedang menggantikan peran gubernur di sana gitu. Sebenarnya kan mengecek jalan di Lampung menggunakan mobil itu adalah tanggung jawab gubernurnya. Mestinya gitu ya. Tapi kemudian Pak Jokowi harus turun tangan langsung untuk melihat jalanan di Lampung. Karena gubernurnya nggak mau. Gubernurnya sebelumnya naik heli. Makanya Pak Jokowi tetap maksa harus pakai mobil, dan mobil kepresidenan ya memang mobil sedan yang ground clearance-nya emang kecil gitu ya, emang rendah gitu. Tapi ketika Pak Jokowi sudah melakukan pengorbanan yang luar biasa gitu ya, yang sampai ya meliuk-liuk di jalanan yang rusak dan penuh lubang-lubang gitu, ternyata itu tidak bisa membuat Gubernur Lampung sadar gitu. Tidak mampu untuk membuat Gubernur Lampung itu introspeksi diri gitu. Karena ketika dia datang bersama Presiden berada di belakang Pak Jokowi, masih senyum-senyum. Kayak gak ngerasa bersalah gitu. Padahal Pak Jokowi sudah sampai harus ganti mobil itu. Itu Erick Thohir aja sama Pak Basuki sama Pak Zulhas. Itu di samping, meskipun Pak Zulhas sempat coba ngelawak gitu ya, sempat coba ngeluarin jokes-jokes lucu, tapi mukanya tuh tegang semua. Tegang gitu. Udah gak ada yang berani senyum itu karena Pak Jokowi jengkel sekali dengan situasi yang seperti ini. Tapi gubernurnya malah ketawa-ketawa. Iya. Aneh gitu. Pak Jokowi sampai ganti mobil, gubernurnya masih bisa tersenyum. Ini aneh gitu. Jadi ketika Pak Jokowi ngelihat gubernurnya juga kayak nggak ngerasa bersalah gitu ya, kayak santai, kayak senyum-senyum, akhirnya Pak Jokowi juga mengeluarkan jokesnya gitu. Bahwa ketika ditanya sama wartawan bagaimana perasaan Pak Jokowi melintasi jalan di Lampung, jawaban Pak Jokowi ya hebat gitu. Wah, bagus jalannya, mulus sekali. Sampai saya tertidur di dalam mobil. Itu mungkin biar si Gubernur Lampung makin ketawa. Ya karena diberikan jawaban yang benar, yang logis, yang datar, dia nggak ngerti gitu ya. Sekalian aja sarkas. Supaya gubernurnya makin ketawa gitu ya. Akhirnya ketawa beneran dia. Ketika Pak Jokowi menjawab itu, wah jalannya bagus, mulus, saya sampai bisa tidur. Gubernurnya ketawa. Ini emang gubernur nggak ngerti situasi, nggak ngerti bahasa atau gaya orang-orang Solo kayaknya gitu ya. Karena kita aja orang biasa, kalau biasa ngelihat Pak Jokowi gitu, itu kan kita sudah paham gitu, Pak Jokowi itu jengkel sekali sebenarnya kemarin. Gitu. Itu si Gubernur Lampung nggak ngerti gitu. Sampai diajak untuk jalan kaki sama Presiden Jokowi untuk melihat jalan. Gitu. Itu kan sebagai sebuah pesan yang sangat luar biasa gitu. Bahwa untuk ngelihat jalan itu ya harus kamu lihat nih, harus deket. Bukan dari atas, bukan dari jarak yang sangat tinggi menggunakan helikopter gitu. Sampai ada jalan kaki tuh. Tapi gubernurnya juga masih cengengesan tuh. Kayak gak ngerasa bersalah.
Ya mungkin dia ngira Pak Jokowi ngelucu atau gimana, nggak ngerti gitu. Ya mungkin dia nggak ngerti gaya komunikasi orang-orang Solo gitu ya. Dan aneh aja bagi saya gitu. Saya sebagai rakyat biasa yang bukan pejabat, yang ya bukan siapa-siapa di Indonesia ini, tapi saya ngerti gitu, bentuk kemarahan presiden tuh kelihatan sekali gitu. Tapi gubernur di Lampung justru nggak ngerti. Padahal gubernur loh dia ini. Malah ketika Pak Jokowi mengumumkan bahwa nanti jalan-jalan yang rusak ini akan diambil alih oleh Kementerian PU gitu ya. Itu si gubernur di belakang tepuk tangan. Si gembel itu tepuk tangan gitu. Aneh gitu. Karena ketika Pak Jokowi kemudian harus sampai menjelaskan bahwa jalan ini ya harus ada orang-orang yang bertanggung jawab masing-masing, kata Pak Jokowi gitu ya. Karena jalan-jalan ini setiap jalan itu ada tanggung jawabnya gitu, ada wilayah-wilayahnya. Kalau jalan nasional ya tanggung jawab pemerintah pusat. Kalau jalan-jalan provinsi ya tanggung jawab Pemprov provinsi. Kalau jalan kabupaten ya tanggung jawab bupati. Jadi itu sudah ada tugasnya masing-masing, kata Pak Jokowi. Tapi ya karena memang ini sudah nggak bisa diperbaiki, kabupaten dan provinsinya nggak mampu, maka kita ambil alih. Jadi kalau orang yang normal ngelihat pernyataan-pernyataan presiden yang begitu kerasnya gitu ya, itu kan tajam sekali pernyataannya. Itu mestinya membuat gubernurnya tuh ya malu atau diem atau minimal tegang lah gitu ya. Kayak Pak Erik di sebelumnya tuh ya tegang. Takut-takut Pak Erik itu. Ya meskipun kadang-kadang senyum. Tapi gubernur Lampung malah senyum, cengengesan gitu. Kayak gak ngerasa bersalah gitu. Aneh bagi saya. Sampai Pak Jokowi ganti mobil, sampai Pak Jokowi turun ke jalan, sampai Pak Jokowi memberikan pesan bahwa jalannya sangat mulus dan sampai bikin beliau ngantuk. Itu kan kemarahan yang luar biasa yang tidak disampaikan lewat mimik yang emosi gitu kan. Itu kan kekecewaan yang luar biasa gitu. Kenapa gubernur Lampung malah kayak nggak ngerti? Ini gimana sih? Malah dia bahagia gitu tepuk tangan karena diambil alih sama pemerintah pusat, karena dialokasikan 800 miliar untuk perbaikan jalan gitu. Mungkin dikiranya, banyak itu 800 M ya. Itu jangan-jangan yang dia pikirkan, makanya dia kemudian tepuk tangan itu di belakang. Kasihan gitu ya, kasihan masyarakat Lampung punya gubernur yang selucu ini. Karena lucu banget ini. Kok bisa kalian punya gubernur yang kayak gitu? Yang ketika sudah ditegur, kayak dimarahi dengan situasi yang begitu tegang, salah sama sekali, dia masih bisa ketawa, cengengesan, itu luar biasa gitu. Nggak ngerasa bersalah, itu kayaknya mukanya muka tembok. Ya semoga video ini ditonton oleh staf-staf dari Pemprov Lampung dan dikasih tahu kepada gubernurnya gitu bahwa maksud Pak Jokowi datang ke sana tuh marah loh. Bukan mau ketawa-ketawa atau bukan buat bercanda-bercanda di sana. Marah beliau itu. Kamu harus tahu. Ya tapi kalau kamu nggak mau ngerti ya sudah, terserahlah gitu ya. Yang namanya gubernur ya bebas. Kalau saya kan cuma rakyat biasa. Saya cuma ingin menyampaikan apa yang coba disampaikan oleh presiden dan tidak disampaikan secara vulgar oleh presiden. Ya semoga gubernur Lampung mengerti. Tapi kalau nggak ngerti ya sudah, semoga segera ditangkap KPK. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.